Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini kita percaya, di setiap puing reruntuhan yang menyimpan nyawa, dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Relung Sejarah. Sahabat Relung Sejarah, ada pepatah tua dari tanah Sulawesi yang berbunyi, "Tak kunjungga bangun turu, naku gunciri gulingku, kualeana talanga natolia." Artinya, sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Lebih baik tenggelam daripada harus kembali karena menyerah. Kalimat ini bukan sekedar slogan, ini adalah sumpah, ini adalah nafas. Dan bagi tokoh yang akan kita bicarakan hari ini, kalimat ini adalah jalan hidup yang ia pilih dengan sadar. Bayangkan, tahun 1667, langit di atas Makassar tidak berwarna biru, melainkan hitam pekat oleh asap mesiu. Benteng Somba Opu, kebanggaan kerajaan Goa, benteng terkuat di Nusantara pada masanya, telah hancur. Dinding-dindingnya yang kokoh runtuh dihantam meriam VOC. Di tengah kehancuran itu, berdiri seorang pemuda bangsawan, matanya merah menahan amarah, di pinggangnya terselip badik pusaka, dan di dadanya bergemuruh rasa malu yang teramat sangat. Malu karena rajanya, Sultan Hasanuddin, terpaksa menandatangani perjanjian damai dengan musuh. Pemuda itu bernama Imanin Rory. Dunia kelak mengenalnya dengan nama yang menggetarkan nyali para laksamana Belanda, Karaeng Galesong. Ia menolak tunduk, ia menolak menjadi bangsawan boneka yang hidup nyaman di bawah ketiak penjajah. Maka ia memilih jalan yang sunyi. Ia memanggil pasukannya, menaikkan layar, dan membuang dirinya ke laut, menjadi hantu yang bergentayangan dari satu pulau ke pulau lain, mencari tanah di mana ia bisa berdiri tegak tanpa bayang-bayang kompeni. Kita akan menyelami jiwa sang pengelana ini. Kita tidak akan bicara soal angka tahun yang membosankan. Kita akan bicara soal rasa sakit, soal harga diri yang terluka, dan soal persahabatan dua pemberontak besar yang nyaris mengubah takdir Nusantara. Selamat datang di kisah Karaeng Galesong, hantu laut dari timur. Untuk memahami mengapa Karaeng Galesong begitu membenci VOC, kita harus mundur sedikit ke belakang, ke jantung kerajaan Goa Talo. Pada pertengahan abad ke-17, Makassar adalah kota kosmopolitan. Pelabuhannya sesak oleh pedagang dari Arab, Cina, Melayu, Inggris, dan Portugis. Rempah-rempah mengalir deras seperti emas cair. Dan di mata VOC yang serakah, Makassar adalah duri dalam daging. Monopoli rempah VOC di Maluku selalu bocor lewat pelabuhan bebas Makassar. Perang Makassar 1666 sampai 1669 adalah satu-satunya perang paling brutal yang pernah dihadapi Belanda. VOC mengirim algojo terbaik mereka, Cornelis Spilman. Spilman dengan licik memanfaatkan konflik internal. Ia bersekutu dengan Arung Palaka dari Bone, musuh bebuyutan Goa. Perang saudara pecah, darah sesama orang Sulawesi tumpah. Dan akhirnya, pada 18 November 1667, Perjanjian Bongaya ditandatangani. Sahabat, isi perjanjian ini sangat menyakitkan bagi orang Goa. Benteng-benteng harus dihancurkan, perdagangan harus diserahkan ke VOC, dan yang paling parah, kedaulatan Goa diamputasi. Bagi generasi tua seperti Sultan Hasanuddin, perjanjian ini adalah pil pahit yang harus ditelan demi menyelamatkan rakyat dari pemusnahan total. Tapi bagi generasi muda seperti Karaeng Galesong, perjanjian ini adalah mate siri, kematian harga diri. Siapakah Karaeng Galesong? Dia bukan orang sembarangan. Dia adalah menantu Sultan Hasanuddin. Dia adalah wakil panglima perang.
darah bangsawan tinggi mengalir deras di tubuhnya. Bayangkan posisinya. Dia melihat mertuanya, orang yang ia hormati, dipaksa tunduk. Hatinya memberontak. Tidak, aku tidak bisa hidup seperti ini, batinnya. Maka terjadilah eksodus besar-besaran itu. Galesong tidak pergi sendirian. Ribuan orang yang sepemikiran dengannya, para panglima perang, bangsawan muda, prajurit elit, memutuskan untuk ikut. Mereka membawa serta istri dan anak-anak mereka. Mereka mengangkut pusaka dan perbekalan ke atas perahu-perahu Padewakang dan Patorani. Mereka meninggalkan rumah yang nyaman, sawah yang subur, dan makam leluhur. Mereka menjadi bangsa nomaden di atas laut. Tujuan mereka satu, menyerang VOC dimanapun mereka berada. Mulai tahun 1671, Laut Jawa menjadi tidak aman bagi kapal-kapal berlambang VOC. Laporan-laporan masuk ke meja Gubernur Jenderal di Batavia dengan nada panik. Bajak Laut Makassar menyerang kapal dagang di Sumbawa. Gudang logistik di Gresik dijarah. Mereka muncul tiba-tiba dan menghilang seperti hantu. Belanda melabeli mereka sebagai Sea Rovers, perompak, kriminal. Tapi mari kita luruskan sejarah ini. Karaeng Galesong dan pengikutnya bukanlah bajak laut biasa yang merampas demi kekayaan pribadi. Mereka adalah pejuang gerilya laut. Setiap serangan yang mereka lakukan memiliki tujuan strategis. Logistik, mereka merampas beras dan senjata untuk memberi makan ribuan pengikut yang terapung di laut. Sabotase, mereka ingin merusak jalur perdagangan VOC. Coba bayangkan kehidupan mereka, sahabat. Bertahun-tahun hidup di atas perahu. Terombang-ambing ombak. Anak-anak lahir di atas geladak kapal. Orang tua meninggal dan dilarung ke laut. Kulit mereka terbakar matahari menjadi hitam legam dan keras. Mata mereka tajam menatap cakrawala. Kekuatan armada Galesong terletak pada mobilitasnya. Perahu-perahu Makassar lebih kecil dan ramping dibanding kapal perang VOC yang besar dan lamban. Mereka bisa masuk ke muara Sungai Dangkal, bersembunyi di balik hutan bakau, lalu menyergap dengan cepat. Senjata andalan mereka adalah meriam lela, meriam kecil yang bisa diputar ke segala arah, dan keahlian menembak jarak dekat, serta tentu saja keberanian untuk melakukan boarding, melompat ke kapal musuh, dan bertarung jarak dekat menggunakan badik. Namun, hidup sebagai pelarian laut punya batasnya. Perahu butuh perbaikan, manusia butuh air tawar. Pada tahun 1674, armada besar ini mulai merapat ke pantai utara Jawa Timur. Mereka mendirikan permukiman sementara di daerah Demung, Besuki. Disinilah takdir mempertemukan Karaeng Galesong dengan satu lagi sosok yang sedang menyimpan bara dendam. Di Jawa, situasi tak kalah panas. Kerajaan Mataram di bawah Amangkurat I sedang dalam kondisi busuk dari dalam. Raja itu tiran, kejam, dan bersahabat dengan VOC. Seorang pangeran Madura bernama Trunojoyo sedang menyusun kekuatan untuk menggulingkan sang raja. Berita tentang kedatangan ribuan prajurit tempur dari Makassar di Besuki sampai ke telinga Trunojoyo. Trunojoyo adalah seorang strategis ulung. Ia tahu kelemahannya. Ia punya pasukan darat yang fanatik, orang Madura, tapi ia lemah di laut. Sedangkan Galesong, ia raja lautan, tapi ia butuh daratan untuk berpijak. Ini adalah match made in heaven, jodoh yang diatur oleh semesta. Pertemuan terjadi bukan di istana megah, tapi di pesisir yang berangin kencang. Trunojoyo melihat Galesong, sosok yang keras, berwibawa, dengan ribuan prajurit siap mati. Galesong melihat Trunojoyo, sosok yang punya legitimasi Trah Majapahit dan musuh yang sama, Amangkurat I dan VOC. Kesepakatan dicapai. Untuk mengikat janji ini agar tidak mudah putus, diplomasi ranjang pun dilakukan. Karaeng Galesong dinikahkan dengan Raden Ayu, putri atau keponakan Trunojoyo. Darah Goa dan darah Madura bersatu. Sahabat, bayangkan kengerian yang dirasakan VOC saat tahu aliansi ini terbentuk. Dua suku petarung paling ganas di Nusantara bersatu. Satu menguasai Carok di darat, satu menguasai Badik di laut. Mereka membagi tugas. Trunojoyo fokus merebut pedalaman Jawa. Karaeng Galesong bertugas menyapu bersih pesisir utara dan memblokade bantuan Laut Mataram. Tahun 1676 menjadi saksi bisu.
Saat badai timur itu benar-benar menghantam tanah Jawa, armada Karaeng Galesong tidak lagi bersembunyi. Mereka membentangkan layar, membelah ombak, bergerak ke barat dengan formasi tempur yang mengerikan. Target utama mereka bukan sembarang tempat, melainkan jantung ekonomi Mataram, Surabaya. Surabaya adalah gerbang utama. Siapa menguasai Surabaya, dia mencekik leher perdagangan Mataram. Dan disinilah Karaeng Galesong menunjukkan kelasnya sebagai laksamana perang kelas dunia. Ini bukan sekedar serbuan barbar, ini adalah masterclass taktik militer. Galesong memblokade total Muara Kalimas. Tidak ada logistik yang bisa masuk, tidak ada bantuan yang bisa keluar. Meriam-meriam kapal Galesong yang terkenal presisi dan mematikan mulai menyalak. Dentumannya mengguncang mental prajurit Mataram, bahkan sebelum peluru besi menghancurkan tembok benteng. Hujan tembakan dari laut ini menciptakan kekacauan total. Dan lihatlah strategi jepitannya. Sementara Galesong membakar pesisir dari laut, pasukan Trunojoyo menerjang dari darat bagaikan air bah. Pasukan Mataram yang menjaga Surabaya terjepit. Mereka bingung, panik, dan kocar-kacir. Mereka tidak pernah dilatih untuk menghadapi serangan gabungan amfibi sekompleks ini. Lebih dari itu, moral pasukan Mataram memang sudah keropos. Tirani Amangkurat I membuat para adipati pesisir muak. Melihat kegagahan pasukan Galesong, para ksatria Bugis Makassar dengan baju merah menyala, lincah melongkat dari kapal dengan badik terhunus, nyali musuh ciut. Banyak adipati yang seharusnya melawan, justru memilih meletakkan senjata. Bahkan tak sedikit yang membelot. Mereka melihat Galesong dan Trunojoyo bukan sebagai penjahat, tapi sebagai pembebas dari kekejaman Amangkurat. Dan hasilnya, Surabaya jatuh. Kemenangan ini memicu efek domino yang tak terbendung. Gresik jatuh. Kota pelabuhan para Sunan itu takluk. Kota-kota pelabuhan utara Jawa yang selama ini menjadi sumber kekayaan Mataram rontok satu persatu ke tangan aliansi Trunojoyo Galesong. Jalur rempah, jalur beras, semua kini di bawah kendali Sang Karaeng. Di puncak kejayaannya ini, Karaeng Galesong seolah menemukan rumah barunya. Ia membangun basis pertahanan raksasa di wilayah Keper dan Pasuruan. Ia bukan lagi sekedar pelarian, ia kini penguasa de facto wilayah pesisir. Bayangkan perasaannya saat itu. Ia mengatur bea cukai, ia menentukan kapal mana yang boleh lewat, ia memegang kendali ekonomi. Aroma Laut Jawa mungkin berbeda dengan Pantai Losari, tapi kekuasaan ini, kehormatan ini, mengingatkannya pada kejayaan Goa yang hilang. Untuk sesaat, dendamnya terbalas. Ia berhasil mendirikan kerajaan Goa kecil di tanah Jawa. Ia membuktikan bahwa meski terusir dari tanah leluhur, darah rajanya tak pernah luntur. Namun, sejarah mengajarkan kita satu hal pahit. Kemenangan yang terlalu cepat seringkali membawa racun yang mematikan. Ketika musuh bersama, Mataram mulai terdesak ke pedalaman. Perbedaan visi antara para sekutu mulai menyeruak ke permukaan. Trunojoyo memiliki ambisi tahta Jawa, sementara Galesong memiliki harga diri dan kepentingannya sendiri. Di balik pesta kemenangan itu, benih perpecahan mulai tumbuh. Benih yang kelak akan menjadi awal dari babak baru yang penuh darah. Sahabat relung sejarah, menyatukan dua kepala itu sulit. Apalagi menyatukan dua bangsa yang sama-sama berwatak keras. Aliansi Trunojoyo Galesong mulai retak karena gesekan budaya. Pasukan Makassar adalah orang-orang yang pragmatis. Mereka butuh logistik, mereka butuh makan. Bagi penduduk Jawa setempat, kadang perilaku pasukan Makassar dianggap kasar atau menjarah. Di sisi lain, Trunojoyo mulai bersikap layaknya Raja Jawa. Ia mulai fokus pada ritual, legitimasi keraton, dan gelar susuhunan. Hal-hal yang bagi Galesong mungkin dianggap lamban dan bertele-tele. Galesong adalah orang tempur, ia ingin terus menyerang. Trunojoyo ingin konsolidasi. Celah kecil ini tercium oleh hidung tajam VOC. Dan mimpi buruk Galesong terulang kembali. VOC memanggil satu-satunya orang yang tahu cara mengalahkan orang Makassar, Cornelis Spilman. Orang yang menghancurkan Somba Opu kini datang ke Jawa untuk menghancurkan Galesong sekali lagi. Spilman datang dengan armada modern yang jauh lebih besar. Ia juga membawa pasukan bayaran dari Maluku, Kapten Jonker, dan pasukan Bugis Bone di bawah Arupalaka yang setia pada VOC. Ini adalah perang psikologis. Galesong harus melawan saudara sesama Sulawesinya sendiri di tanah Jawa.
Tahun 1677-1678 menjadi titik balik. Spilman menggempur benteng Galesong di Pasuruan dan Surabaya dari laut. Meriam-meriam kapal Belanda memiliki jangkauan lebih jauh. Satu persatu pertahanan Galesong hancur. Ia terpaksa mundur. Ia kehilangan lautnya. Dan bagi seorang pelaut, kehilangan laut adalah awal dari kematian. Dan akhirnya, tibalah masa-masa paling kelam itu. Karaeng Galesong, sang hantu laut yang namanya pernah membuat Laksamana Belanda gemetar, kini terpojok. Terusir dari laut yang menjadi rumahnya, ia dan sisa pasukannya terdesak jauh ke pedalaman, mendaki lereng-lereng terjal menuju benteng pertahanan terakhir Trunojoyo di Ngantang, Malang. Bayangkan tragedi ironis ini. Mereka adalah orang-orang Bugis dan Makassar. Paru-paru mereka terbiasa menghirup uap garam yang bebas. Kulit mereka terbiasa disengat matahari pantai yang terik. Kini, mereka terkurung di lembah pegunungan yang dingin, lembab, dan basah. Hutan rimba yang asing ini bukan sahabat bagi pelaut. Kabut tebal Ngantang seolah menjadi jeruji penjara yang menyekap jiwa merdeka mereka. Bencana sesungguhnya bukanlah musuh yang datang menyerang, melainkan sunyi yang membunuh. Logistik terputus total. Jalur beras dari pesisir sudah lama dikuasai VOC. Lumbung persediaan kosong. Pasukan elit yang dulunya gagah perkasa dengan baju zirah merah, kini tak lebih dari kerangka yang berjalan. Demi bertahan hidup, mereka memakan apa saja, ubi hutan yang gatal, pucuk daun liar, bahkan kulit pohon direbus hanya untuk mengganjal perut yang perih melilit. Alam pun mulai mengambil nyawanya satu persatu. Udara pegunungan yang menusuk tulang membawa serta penyakit mematikan, malaria, disentri, dan kolera merayap di antara tenda-tenda darurat. Kematian datang dalam diam, tanpa dentuman meriam, tanpa sabetan pedang. Di malam-malam yang sepi, terdengar bisikan keraguan dari para prajurit. Untuk apa kita mati di sini, Karaeng? Di tanah orang, jauh dari deburan ombak, di mana kuburan nenek moyang kita. Tapi, lihatlah pemimpin mereka. Lihatlah Karaeng Galesong. Tubuhnya yang dulu kekar kini kurus kering, digerogoti demam dan kelelahan. Wajahnya cekung, tulang pipinya menonjol tajam. Namun, di dalam tubuh yang rapuh itu bersemayam jiwa siri yang sekeras batu karang. Beberapa kali utusan VOC dan Mataram datang merayu. Mereka membawa janji manis, roti, dan obat-obatan. Menyerahlah Karaeng, bujuk mereka. Perang ini sudah usai. Kami akan mengampunimu. Kami akan kembalikan kau ke Makassar. Kau akan hidup enak sebagai bangsawan, bukan sebagai buronan di hutan ini. Apa jawaban Galesong? Dengan sisa tenaganya, ia meludahi tawaran itu. Baginya, hidup nyaman di bawah ketiak penjajah adalah penghinaan terbesar. Sirinya adalah segalanya. Kehormatannya lebih berharga dari nyawanya sendiri. Menyerah berarti mengkhianati ribuan pengikutnya yang sudah mati tenggelam di Laut Jawa. Menyerah berarti membenarkan perjanjian Bongaya yang telah merampas harga diri Goa. Lebih baik aku mati berkalang tanah di negeri orang daripada hidup menunduk sebagai budak di negeri sendiri. Itulah sumpah yang terpatri di hatinya. Ia memilih tetap berdiri di sana, menjaga janji setianya pada Trunojoyo, meskipun sang sekutu perlahan mulai kehilangan akal sehatnya karena tekanan kekalahan. Di tengah dinginnya kabut Ngantang, Karaeng Galesong membuktikan bahwa seorang pelaut Bugis Makassar mungkin bisa dipatahkan tiang layarnya, mungkin bisa dikaramkan kapalnya, tapi tidak akan pernah bisa ditenggelamkan harga dirinya. Tanggal 21 November 1679, di sebuah gubuk pertahanan di Ngantang, napas sang hantu laut itu mulai tersengal. Bukan peluru Spilman yang membunuhnya, bukan pedang Amangkurat, tapi kelelahan yang teramat sangat. Tubuhnya sudah tidak kuat menanggung beban perjuangan yang berlangsung lebih dari 1 dekade. Karaeng Galesong memanggil pengikut-pengikut setianya. Dalam wasiat terakhirnya, ia meminta agar semangat perlawanan tidak boleh mati bersamanya. Ia meminta agar harga diri orang Makassar tetap dijaga, meski jasadnya terkubur di tanah Jawa. Dan akhirnya, I Manin Rori Karaeng Galesong, pangeran Goa yang keras kepala itu, menghembuskan napas terakhirnya. Ia wafat sebagai orang merdeka. Ia tidak pernah sedetik pun hidup di bawah perintah VOC sejak ia meninggalkan Makassar.
Kematiannya memukul telak pertahanan Trunojoyo. Kehilangan sekutu terkuatnya, Trunojoyo pun akhirnya tertangkap sebulan kemudian. Pemberontakan terbesar abad ke-17 itu padam. Jenazah Karaeng Galesong dimakamkan di sana, di Ngantang, jauh dari debur ombak pantai Losari yang ia rindukan, jauh dari benteng Somba Opu, tempat ia dilahirkan. Sahabat relung sejarah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah tragis ini? Karaeng Galesong mengajarkan kita bahwa rumah bukan hanya soal tanah tempat kita lahir. Rumah adalah tempat di mana harga diri kita bisa tegak berdiri. Ia mengajarkan arti solidaritas, bahwa orang Makassar dan orang Madura pernah bersaudara dalam darah dan air mata demi melawan penjajahan. Hari ini, jika kalian berkunjung ke Ngantang Malang, kalian akan menemukan sebuah makam tua. Di sanalah berbaring Sang Pangeran Laut. Ia mungkin kalah perang, tapi ia menang melawan sejarah. Ia membuktikan bahwa bangsa ini pernah punya generasi yang lebih takut pada hilangnya kehormatan daripada hilangnya nyawa. Terima kasih Pangeran Galesong. Istirahatlah dengan tenang. Ombak di Laut Nusantara akan selalu menyanyikan namamu. Sampai jumpa di relung sejarah berikutnya.